Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Alhamdulillah, pagi ini kita dapat melaksanakan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan salat kita dan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih mengkaji kitab Al-Adhkar karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Terakhir sampai bab mengenai bacaan pada waktu rukuk dan sujud. Kemudian pada waktu sujud kita dianjurkan banyak-banyak berdoa. Sebagaimana tersebut dalam Sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah SAW qol bersabda aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajidun. Hamba itu paling dekat dari Rabb-nya ketika dia bersujud. Fakthiru ad-du'a, maka perbanyaklah doa. Kemudian di hadis yang lain juga dalam Sahih Muslim dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Fa'ammar ruku'u fa'azimu fihi rabb." Adapun rukuk, maka agungkanlah pada rukuk itu Rabb. Wa masujud, adapun sujud, fajtahidu fihi bidu'a. Maka bersungguh-sungguhlah kalian pada waktu sujud dengan berdoa. Faqaminun aistajaba lakum. Maka lebih pantas, lebih layak untuk dikabulkan. Kemudian yang terakhir kemarin yang kita bahas yaitu juga riwayat dari Muslim, Sahih Muslim dari Abu Hurairah anna Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudihi, bahwa Rasulullah SAW mengucapkan pada waktu sujudnya Allahumma ghfir li dzambi, ya Allah ampunilah dosaku, kullahu seluruhnya, dikohu wajillahu baik yang sedikit maupun yang banyak, wa awalahu wa akhirahu yang pertama maupun yang akhir, wala niyatahu wa sirrahu baik yang terang-terangan maupun yang rahasia. Memang banyak ya bacaan sujud, banyak sekali dan semuanya sahih. Sekarang kita lanjut ke pasal ikhtalafal ulama'u fis sujudi fis salati wal qiyami
ayyuhuma afdal. Para ulama berbeda pendapat atau berselisih pendapat dalam sujud di waktu sholat dan berdiri mana yang lebih utama. Antara sujud dan berdiri mana yang lebih utama. Famadhabu Syafi'i wa man wafaqahu al-qiyamu afdal. Mazhab Syafi'i dan yang sepakat dengan mazhab Syafi'i mengatakan al-qiyamu afdal, berdiri lebih utama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi fi sahih Muslim afdalus sholati tulul qunut. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis sahih Muslim, salat yang paling utama adalah tulul qunut, lamanya berdiri. Ya, lamanya berdiri. Wa ma'nahu al-qiyamu, maknanya adalah al-qiyam. Wa li anna dzikral qiyami minal Qur'anu, karena zikir pada waktu berdiri adalah Al-Qur'an. Dzikru sujudi huwa tasbih, sedang zikir pada waktu sujud adalah tasbih. Wal Qur'anu fadlun fakana ma tawala bi afdal. Dan Al-Qur'an adalah keutamaan. Maka barang siapa yang memanjangkan berdiri karena di situ membaca Al-Qur'an, maka lebih utama. Ini pendapat Imam Syafi'i. Jadi antara berdiri dengan sujud, menurut beliau lebih utama berdiri. Karena berdiri itu yang dibaca Al-Qur'an, Al-Fatihah, kemudian surah. Sementara sujud yang dibaca adalah tasbih. Maka berdiri lebih afdal, lebih lama, lebih bagus daripada sujud. Artinya sujudnya itu dibanding berdiri, sujudnya lebih pendek dibanding pada waktu berdiri. Wa dzaba ba'dul ulama ila anna sujuda afdal. Sementara sebagian ulama berpendapat bahwa sujud lebih utama. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil mutaqaddam. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadis yang terdahulu, yaitu aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa wasajidun. Hamba itu paling dekat dari Rabb-nya adalah ketika dia bersujud. Ini pendapat yang lain. Qala al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi fi kitabih ikhtalafa ahlul ilmi fi hada. Telah berkata Al-Imam Abu Isa At-Tirmidzi dalam kitabnya, para ahli ilmu atau ulama berselisih pendapat dalam hal ini. Faqala ba'duhum, maka sebagian mereka berkata, tulul qiyami fi sholati afdal min kasratir ruku' was sujud. Lamanya berdiri pada waktu sholat itu lebih utama dibanding banyaknya rukuk dan sujud. Wa qala ba'duhum, dan sebagian mereka berkata, kasratur ruku'i was sujudi afdalu min tulil qiyam. Banyaknya rukuk dan sujud lebih utama daripada lamanya berdiri. Wa qala Ahmad bin Hanbal rahimahullah, dan telah berkata Ahmad bin Hanbal rahimahullah, rawa fihi haditsani anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam walam yaqdi fihi Ahmad bi syai'in. Beliau meriwayatkan tentang masalah ini pada dua hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau tidak menetapkan sesuatu pun pada hadis itu. Ada tidak menetapkan mana yang lebih utama antara tulul qiyam dengan kasratur ruku' was sujud. Wa qala Ishaq, amma bin nahari fa kasratur ruku'i was sujud wa amma bil laili fa tulul qiyam. Telah berkata Ishaq,
Adapun di waktu siang itu banyaknya rukuk dan sujud itu lebih utama. Wa amma bilail fatulul qiyam. Adapun kalau malam hari tulul qiyam. Lamanya berdiri. Illa ayyakuna rajulun au juz'un bilaili ya'ti alaihi fa kasratur ruku'i was sujudi fi hadza ahabbu ilayya li anna ya'ti ala hisbihi wa qad rabiha kasratur ruku' was sujud. Kecuali seorang yang punya bagian di malam hari yang dia memang melakukannya, maka rukuk dan sujud dalam hal ini lebih disukai karena dia banyak membaca wirid atau zikir. Waqat rabiha kasratur rukuk wa sujud, dan sungguh telah beruntung orang yang banyak rukuk dan banyak sujud. Qala Tirmidzi wa innama qala Ishaq hadza li annahu wasafa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil lail wa wasafatu lal qiyam. Tirmidzi berkata, sesungguhnya Ishaq berpendapat seperti ini, artinya tadi Ishaq berpendapat kalau rukuk dan sujud itu lebih baik panjang pada waktu siang, sementara kalau malam hari itu berdiri itu lebih lama, lebih baik dibanding rukuk dan sujudnya. Itu berdasarkan mensifati salatnya Nabi pada waktu malam. Wa wasafatu lal qiyam wa amma binar falam yusif min salati Nabi sallallahu alaihi wasallam min tulil qiyam ma wasafa bil lail. Maka beliau mensifati lamanya berdiri. Adapun pada siang hari tidak mensifati tentang salat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai masalah lamanya berdiri sebagaimana pada waktu malam. Kita masih ingat Rasulullah salat malam itu rakaat pertama membaca Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, kemudian Ali Imran sampai selesai. Berarti kan lama berdiri. Nah, rukuknya lebih singkat dari waktu berdiri. Sujudnya juga demikian, lebih singkat daripada waktu berdiri. Di sini yang jadikan dasar dari Ishaq tadi, yaitu praktek yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika sholat malam. Jadi tulul kunut, lamanya berdiri pada waktu sholat adalah pada waktu sholat malam. Sedang untuk siang, menurut beliau tidak seperti itu. Malahan rukuk dan sujud lebih afdal. Ini pendapat ya. Tapi semuanya itu baik tentu ya. Faslun idza sajada litilawati istahabba ayaqula fi sujudihi ma dzakarna fi sujudi sholati. Apabila sujud untuk tilawah. Jadi kalau ada ayat sajdah, kita akan disunahkan untuk sujud. Namanya sujud tilawah. Disunahkan mengucapkan pada sujudnya itu ma dzakarna fi sujudi shalah, yang telah kami sebutkan pada waktu sujud sholat. Jadi sujud sholat itu kan bisa baca Subhana rabbiyal a'la, bisa ditambah wa bihamdihi. Ada yang subhanakallah wa bihamdika asyhadu subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaih. Bisa juga baca yang lain-lain. Jadi bacaannya pada waktu sujud tilawah boleh sama dengan pada waktu sujud di waktu sholat. Wa yustahabbu ayyaqula ma'ahu, dan disunahkan untuk mengucapkan bersamanya, artinya bersama dengan sujud pada waktu sholat. Allahumma ja'alha li indaka dhukhran wa adzim li biha ajra wa do'anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dawud alaihi salam. Ya Allah, jadikanlah
sujud ini bagiku di sisimu adalah dhukhra, simpanan pahala. Wa a'zim li biha ajra, dan agungkan bagiku dengan sujud ini pahala. Wa dha'anni biha wizra, dan letakkan atau hilangkan dariku dengan sujud itu wizra, beban. Beban maksudnya adalah termasuk dosa-dosa. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Daud alaihissalam, dan terimalah sujud dariku ini sebagaimana engkau telah menerima sujudnya Daud alaihissalam. Wa istahabu ayyaqula aidan subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula. Disunahkan juga membaca subhana rabbina, maha suci Rabb kami, in kana wa'du rabbina lamaf'ula, dan janji Rabb kami pasti akan dipenuhi. Wa rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dan kami telah meriwayatkan pada Sunan Abi Dawud, Tirmidzi, Nasa'i dari Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan, kana Rasulullah SAW yaqulu fi sujudil Quran, adalah Rasulullah SAW mengucapkan pada waktu sujud Al-Quran, artinya sujud tilawah, sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawli wa quwwatihi. Sajada wajhi, wajahku bersujud, lilladzi khalaqahu, kepada yang menciptakannya, wa syaqqa sam'ahu, dan membuka pendengarannya, wa basarahu, dan penglihatannya, bi khawlihi, dengan kekuasaan, dengan daya dan kuwati dan kekuatannya, dengan daya dan kekuatannya. Qala Tirmidzi haditsun sahih. Zadal Hakim fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Hakim menambahkan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maksudnya Allah yang Maha Pencipta, sebaik-baik pencipta. Wa di ziyadah sahihah, tambahan ini juga sah ala syartis sahihaini, menurut syarat Bukhari dan Muslim. Jadi bisa ketika sujud tilawah membaca ini ya. Sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bi khawli wa quwwatihi. Babu ma yaqulu fi raf'i ra'sihi minas sujudi wa fil julus baina sajdatain. Bab apa yang diucapkan ketika mengangkat kepala dari sujud dan ketika duduk di antara dua sujud. As-sunnah ayukabbira min hina yabtadi'u birraf'i ayamuddu takbir ila ayastawiya jalisan. Hendaklah bertakbir ketika mulai mengangkat kepala maksudnya, dan memanjangkan takbir sampai dia duduk secara sempurna. Kita sujud, kemudian mau duduk ya. Begitu mengangkat kepala, Allahu Akbar, duduk. Waqad qaddamna bayana adada takbirat wal khilaf fi maddiha, dan sungguh telah kami sampaikan keterangan mengenai banyaknya takbir dan perselisihan tentang memanjangkannya. Fa idza faragha min at-takbir istawa jalisan, dan apabila telah selesai takbir duduk secara sempurna. Fasunnatu aid'u bima rawainahu fi sunani Abi Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i wal Baihaqi wa ghariha an Hudzaifah radhiyallahu anhu fi haditsil muqtaqaddim fi salatin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili wa qiyamihi tawili bil baqarati wan nisa'i wa ali imran
wa ruku'i nahwa qiyamihi wa sujudi nahwa dzalika qol kana yaqulu baina sajdataini rabbi ghafirli wa jalasa biqadri sujudihi. Ini sebagaimana telah diriwayatkan bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam ketika sholat pada rakaat pertama beliau membaca Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, kemudian rukuknya itu hampir sama dengan waktu berdirinya, sujudnya juga demikian, dan beliau mengucapkan di antara dua sujud itu adalah Rabbi ghafirli. Jadi duduk antara dua sujud beliau baca Rabbi ghafirli dan dibaca wajalasa biqadri sujudihi. Kemudian beliau duduk biqadri sujudihi sesuai dengan lamanya pada waktu sujud. Ini salat malam ya. Salat malam. Kalau kita salat biasa ya memang bisa membaca ini Rabbi ghafirli. Ya Allah ampunilah aku, wahai Rabb ampunilah aku. Ini bacaan yang paling singkat ketika kita duduk antara dua sujud. Ada bacaan yang lain ini. Wa bima rawaina fi Sunanil Baihaqi an Ibnu Abbasin fi hadits mabitihi inda khalatihi Maimunah radhiyallahu anha wa salatun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil laili. Pada karau qol wa kana idza rafa'a ra'sahu minas sajadati qala Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wa fi riwayati Abi Dawud mu'afini wa isnadu hasan wallahu a'lam. Dan sebagaimana kami riwayatkan di Sunan Baihaqi dari Ibnu Abbas fi haditsin mabituhu inda khalatihi. Jadi dari Ibnu Abbas dalam hadis ketika dia bermalam di rumah bibinya yaitu Maimunah radhiyallahu anha menceritakan tentang salatnya Nabi SAW pada waktu malam. Dia menyebutkan apabila mengangkat kepalanya dari sujud beliau membaca, maksudnya Rasulullah membaca Rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Ini doa yang lengkap ya, lengkap. Rabbi ghafirli, wahai Rabb ampunilah aku. Warhamni, rahmatilah aku. Wajburni itu maksudnya cukupkanlah aku di dalam ibadahku ya. Kan ibadah kita itu kadang ada kekurangan. Salatnya ada kekurangan, puasanya ada kekurangan. Nah, kita mohon agar Allah mencukupkan. Bagaimana caranya? Allah memberikan cara banyak. Antara lain melalui ibadah-ibadah sunnah. Itu fungsinya adalah jabrun. Jabrun itu mencukupi, menambal kekurangan. Jadi maksudnya jaburni ini. Ada yang mengartikan cukupkanlah aku itu dengan rezeki. Jadi pikirannya nang rezeki saja. Padahal maksudnya bukan begitu. Cukupkanlah ibadahku ini supaya tidak ada kekurangan. Maksudnya begitu. Warfa'ni, angkatlah aku. Warzuqni, lah ini ada. Warzuqni, berilah aku rezeki. Ya. Rezeki itu apa? Mayun tafa'u bihi. Segala macam yang memberikan manfaat, yang bisa diambil manfaatnya, itu rezeki. Bisa harta, bisa ilmu, bisa kesehatan, dan lain-lain. Wahdini, dan tunjukkanlah aku. Dan di riwayat Abu Dawud ditambah wa'afini, dan selamatkan aku atau sehatkanlah
aku. Jadi kalau mau milih yang lebih mencakup segalanya, pilihlah doa ini. Berikutnya, faslun faida sajadata tsaniyata qala fiha ma dzakarnau fil awal sawa. Fasal apabila sujud di sujud yang kedua, beliau mengatakan, maksudnya perawi ini ya, mengatakan, pengarang mengatakan apa yang telah kami sebutkan di sujud yang pertama. Faida rafa'a ra'sahu minha rafa'a mukabbiron. Bajala salil istirahah jalsatan latifatan bihaitsu taskunu harakatahu sukunan bayinan. Bacaan sujud yang kedua sama ya, yaitu bisa membaca subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la bihamdi atau subhanakallah wa bihamdika Allahumma ighfirli, dan masih banyak bacaan yang lain tadi. Nah, ketika kemudian mengangkat kepalanya dari sujud yang kedua, rafa'a mukabbiron, mengangkat dengan membaca takbir, wajala salil istirahati jalsatan latifatan, duduk untuk istirahat, jalsatan latifatan, yaitu duduk yang halus, bihaitsu taskunu harakatu sukunan bayinan, di mana gerakannya itu menjadi tenang. Tsumma yaqumu ila rakaat tsaniyah, kemudian berdiri ke rakaat yang kedua. Ada duduk istirahat ya. Walaupun itu tidak termasuk rukun, tapi itulah yang Rasulullah lakukan. Jadi ketika kita mau berdiri dari sujud kedua, itu jangan langsung dari sujud berdiri, tetapi duduk dulu, duduk jalsatan latifatan, duduk yang halus itu, kemudian baru berdiri. Nah, bagaimana prakteknya? Begini prakteknya itu. Kita sujud yang kedua, Allahu Akbar, berdiri. Nah, kita duduk istirahat, jalsatan latifatan, baru kita berdiri, Allahu Akbar. Ada yang begini kan, Allah langsung Allahu Akbar. Tidak pakai duduk istirahat, jangan, tapi pakai duduk istirahat. Tsumma yaqumu ila rakaat tsaniyah, kemudian berdiri pada rakaat yang kedua. Ya wa yumidu takbiratal lati rafa'a biha minasujud ila ayantasiba qaiman, dan memanjangkan takbir yang dia mengangkat dengan takbir itu dari sujud hingga berdiri tegak. Wa yakunul maddu ba'dal lam minallahi hadza asaful aujuh li ashabina. Jadi memanjangkan bacaan Allahu Akbar. Jadi dari sujud, kemudian duduk istirahat tadi, kemudian ketika berdiri, yamuddu takbirah allati rafa'a biha minasujud, memanjangkan takbir yang mengangkat dengan takbir itu dari sujud ila entasiba qaiman, sehingga dia berdiri tegak.
Andai kata tidak mulai dari mengangkat pun boleh. Allahu Akbarnya setelah duduk juga boleh, tidak apa-apa. Tapi andai kata mulai sujud, kemudian duduk istirahat, Allahu Akbar, boleh. Hanya kadang-kadang ada makmum yang nyalip ya, kadang-kadang. Walahum wajhun annau yarfa'u bi ghairi takbir wa jalisu lil istirahati fa idza nahdha kabara. Nah, ada pendapat yang lain yaitu mengangkat tanpa takbir. Wa jalisu lil istirahah, dan duduk untuk istirahat, fa idza nahdha kabara. Nah, ketika bangkit atau berdiri baru takbir. Jadi takbirnya tidak dimulai dari sujud Allahu Akbar, kemudian duduk istirahat ya. Lagi ngadeg kan panjang sekali kalau itu Allahu Akbar ini. Nah, itu pendapat yang kedua ini enggak begitu. Jadi mulai takbirnya itu setelah duduk istirahat. Benar lagi ketika berdiri Allahu Akbar. Wajhu salih anna yarfa'u minas sujud mukabira. Dan yang ketiga bahwasanya mengangkat dari sujud mukabira, kemudian membaca takbir. Fa idza jalasa qata takbir. Tsumma yaqumu bi ghairi takbir. Kemudian apabila duduk, dia berhenti takbir, kemudian berdiri tanpa takbir. Ini yang ketiga. Ya. Jadi yang ketiga ini takbirnya waktu ngangkat kepala untuk sujud istirahat. Kemudian berdiri tanpa membaca takbir. Jadi ada 3 cara. Pertama tadi dari sujud, kemudian duduk istirahat, dari sujud sudah membaca takbir. Terus sampai berdiri. Yang kedua dari sujud ke duduk istirahat tidak baca takbir, berdirinya dari duduk istirahat baru baca takbir. Yang ketiga dari sujud ke duduk istirahat baca takbir, Allahu Akbar, kemudian berdiri tanpa membaca takbir. Ketiga-tiganya dibolehkan. Wala khilafa annahu la ya'ti bi takbiraini fi hadzal maudhi. Tidak ada perselisihan bahwasanya tidak membaca 2 takbir dalam posisi ini. Jadi jangan sampai baca takbir 2 kali. Dari sujud ke duduk istirahat baca takbir, dari duduk istirahat ke berdiri baca takbir lagi. Tidak. Tidak ada perselisihan masalah ini, jadi tidak ada 2 takbir, tetap 1 saja takbirnya. Wa innama qala ashabuna, sedang sahabat-sahabat kami mengatakan al wajhul awwalu asahu. Cara pertama itu lebih sah. Ini pendapat ya. Lebih sah. Jadi mulai dari sujud ke duduk istirahat, kemudian berdiri sudah mulai Allahu Akbar. Ini menurut sahabat beliau. Li alla yakhluwa juz'un min sholati an dzikr, agar tidak ada kekosongan dari bagian sholat dari dzikir. Nah, jadi ini sama dengan ini. Ketika kita berdiri, i'tidal, kemudian kita sujud. Nah, itu menurut pendapat Imam An-Nawawi, gerak dari awal ya. Itu mulai Allahu Akbar sampai sujud. Nah, alasannya apa? Supaya dalam gerakan ini tidak ada kekosongan dari dzikir. Problemnya apa? Problemnya adalah
Seringkali mulai Allahu Akbar, ada makmum sendiri atau ada makmum yang barengi. Diingatkan berkali-kali pun tetap saja. Makanya boleh diambil ketika sudah mendekati waktu sujud. Allahu Akbar. Sama dengan tadi. Memang kalau semuanya paham, tidak ada yang nyalip imam atau menyamai imam, itu tidak apa-apa. Mulai bergerak itu takbir. Babu adzkar rakaat tsaniyah. Bab tentang zikir pada rakaat yang kedua. I'lam annal adzkar allati dzakarnaha fi rakaatil ula yaf'aluha kullaha fi tsaniyah. Ala ma dzakarnahu fil ula. Ketahuilah bahwasanya zikir-zikir yang kami sebutkan di rakaat pertama itu dilakukannya juga seluruhnya pada rakaat yang kedua. Illa fi asya, kecuali pada beberapa hal. Ahadua anna rakaatal ula fiya takbiratul ihram wa ya ruknun. Wa laisa kadzalika atsaniyah. Fa inna la takbirah fi awwaliha wa innama at-takbirah allati qablaha li raf'i minas sujud ma'a anna sunnah. Ya. Jadi bedanya begini. Antara zikir di rakaat pertama dan kedua. Rakaat pertama ada takbiratul ihram, ada. Sebelum membaca doa iftitah. Allahu Akbar, kemudian baca doa iftitah. Sementara rakaat kedua tidak ada takbiratul ihram. Yang ada takbir pindah dari sujud ke berdiri. Itu beda yang pertama. Dan menurut penulis, hukumnya adalah sunnah. Artinya baca takbirnya dari sujud ke berdiri itu tidak termasuk rukun. Tapi takbiratul ihram itu rukun. Jadi kalau baca takbir dari sujud ke berdiri tidak termasuk rukun, tapi sunnah. Kita tidak usah berdebat tentang itu ya. Ya baca takbir kan tidak berat ya. Ya baca takbir. Asani la yushra'u du'aul istiftah fi tsaniyah bi khilafil ula. Yang kedua, tidak disyariatkan membaca doa istiftah pada rakaat yang kedua, berbeda dengan rakaat yang pertama. Al-tsalits qaddamna anau yata'awwadhu fil ula bila khilaf wa fi tsaniyah khilafun. Al-asal anau yata'awwadh. Yang ketiga, telah kami sebutkan bahwasanya di rakaat pertama itu membaca ta'awudz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bila khilaf, tidak ada perselisihan pendapat. Semua fuqaha mengatakan membaca ta'awudz di rakaat pertama. Wa fi tsaniyati khilaf. Di rakaat kedua ada perbedaan pendapat. Al-ashah yang paling sah anau ta'awudz, bahwasanya membaca ta'awudz. Nah, ini pendapat Imam Nawawi. Rakaat kedua juga membaca ta'awudz. Ar-rabi, yang keempat, al-mukhtar, yang dipilih, annal qira'ata fi tsaniyati takunu aqalla minal ula. Wa fihi al-khilaf alladzi qadamnahu wallahu alam. Rakaat yang kedua itu bacaannya takunu aqalla minal ula, lebih sedikit dibanding rakaat yang pertama. Jadi kalau misalkan rakaat pertama itu panjang, yang kedua agak pendek gitu ya. Itu maksudnya. Tapi dulu sudah pernah dibahas tentang ini. Sekarang babul kunut fis subhi. Bab kunut pada waktu sholat subuh.
I'lam annal kunuta fi sholati subhi sunnah. Ketahuilah bahwa kunut di salat subuh adalah sunnah. Ini pendapat Imam An-Nawawi, murid Imam Asy-Syafi'i. Pendapat Imam Asy-Syafi'i juga demikian. Lil hadits sahih fihi an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Berdasarkan hadis yang menurut Imam Nawawi sahih dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW lam yazal yaqnutu fi subhi hatta faraqad dunya. Masih kunut pada waktu subuh sampai beliau wafat. Rawal Hakim Abu Abdullah fi Kitabil Arba'in waqala haditsun sahih. Diriwayatkan Al-Hakim Abu Abdullah pada kitab Al-Arba'in dan mengatakan hadis ini adalah sahih. Nah, di sini ada perbedaan di kalangan fuqaha, ya, di kalangan fuqaha. Ada yang mengatakan ada kelemahan pada hadis ini, ya. Jadi ada perbedaan para ahli hadis tentang sah tidaknya hadis ini. Yang kedua, mereka bersepakat bahwa kunut itu ada. Rasulullah SAW pernah kunut nazilah selama 1 bulan penuh. Kemudian tidak melakukan lagi kunut. Ini ada riwayat seperti itu. Sehingga timbul yang namanya perbedaan. Kita saling menghargai, menghormati yang berpendapat seperti Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kunut subuh itu adalah sunnah. Tidak wajib, ya, sunnah. Andai kata tidak dilakukan, tidak berdosa. Bagi yang berpendapat bahwa kunut subuh itu dilakukan bersamaan dengan sholat yang lain, 5 waktu, terus menerus, ya. Yaitu namanya kunut nazilah. Kalau kita misalkan sholat subuh di satu tempat, imamnya kunut, kita ikut atau tidak? Ada pendapat Syekh Utsaimin mengatakan, innama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya kita ikuti. Kalau mereka imamnya angkat tangan, kita juga angkat tangan. Kalau imamnya enggak angkat tangan, kita tidak angkat tangan. Ya kita ikuti saja. Ini pendapat Syekh Utsaimin. Karena apa? Toh itu masalah perselisihan pendapat mengenai apakah Rasulullah terus-menerus melakukannya sampai wafat. Yang jelas pernah kunut subuh juga selama 1 bulan bersama dengan yang lain. Ada juga yang seperti di kantor, itu kalau Jumat mesti ada kunut nazilah. Tiap sholat Jumat ada kunut nazilah. Nah, makmum juga harus ikut. Jangan sampai makmumnya tidak mengikuti imam. Karena imam dijadikan itu untuk diikuti, bukan untuk diselisihi. Memang ada juga yang ekstrim. Pak, itu kan bid'ah. Namanya bid'ah itu ya kita tidak usah ikut. Ditambah lagi dolalah, tambah lagi finnar. Wah, berat sekali. Tidak sejauh itu, ya, tidak sejauh itu. Mengenai kapan kunutnya itu, ini pun ada 2 pendapat. Ada yang mengatakan setelah rukuk, ya, setelah rukuk kemudian i'tidal baru baca doa kunut. Ada yang mengatakan sebelum rukuk baca doa kunut, rukuk kemudian i'tidal kemudian sujud. Bagaimana dengan bacaan kunut?
Ma rawaina fil hadits sahih fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairiya bi isnadis sahih Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma qala allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalimatin aquluhunna fil witri. Telah mengajarku Rasulullah SAW beberapa kalimat yang aku ucapkannya pada waktu salat witir. Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik wa innahu la yadhillu man walait tabarakta rabbana wa ta'alait. Qala Tirmidzi hadza haditsun hasan. Qala wala na'rifu anin nabi sallallahu alaihi wasallam fil kunuti syai'an asana min hadza. Tirmidzi mengatakan ini hadis hasan. Dan mengatakan juga kami tidak mengetahui dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut sedikitpun yang lebih baik dari ini. Jadi di witir itu memang disunahkan kunut, ya, kunut witir. Bacaannya ini tadi. Ada sebagian mengatakan Ali ketika itu umurnya masih 7 tahun, tidak salah. Artinya belum balik. Maka riwayatnya tidak diterima. Sehingga ada yang kemudian tidak kunut pada waktu witir. Ya. Tapi itu pun dibantah karena apa? Walaupun 7 tahun. Karena dia juga cerdas. Jadi apa yang dia terima dari Nabi itu dia apal benar. Wallahu alam. Itu pun ya kalau kunut witir, imam kunut ya makmum juga harus mengikuti kunut witir. Ya. Imam Syafi'i berpendapat mulai kunut witir itu adalah pertengahan Ramadan. Ya. Pertengahan Ramadan setelah tanggal 15 ya, itu baru pakai kunut witir. Tetapi di sini tidak disebutkan mulai pertengahan Ramadan. Jadi ya mulai pokoknya salat witir itu disunahkan membaca doa kunut. Wallahu a'lam. Di sini juga demikian. Ada yang kunut, ada yang tidak. Yang kunut kita ikuti, yang tidak juga kita ikuti. Karena yang berpendapat kunut hukumnya juga sunnah, tidak rukun. Seandainya tidak kunut juga tidak berdosa. Wallahu a'lam. Untuk sementara sampai di sini. Insyaallah kita lanjut yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.